Halo semuanya. Berikut ini adalah hasil dari tugas kami yang kami beri judul Perjalanan Gereja dalam Konsili Vatikan. Yang pertama akan kami bahas adalah mengenai latar belakang Konsili Vatikan I dan Konsili Vatikan II. Pada Konsili Vatikan I, Paus Pius ke-9 melihat bahwa gereja sudah parah dan kacau. Karena pada masa itu, banyak terjadi rasionalisme dan liberalisme. Maka Paus Pius ke-9 ingin mengadakan konsili agar dapat mendapatkan solusi dan obat untuk memulihkan kembali keadaan gereja. Latar belakang Konsili Vatikan II. Terjadi tantangan yang besar pada bidang politik, sosial, ekonomi, dan teknik. Karena tantangan besar itu, maka beberapa uskup mengusulkan pembaharuan. Paus Yohanes ke-23 pernah berkata, "Saya ingin membuka jendela dari gereja sehingga kita bisa melihat keluar dan mereka yang ada di luar bisa melihat ke dalam." Paus Yohanes 23 ini melakukan pembaharuan atau yang dinamakan aggiornamento. Untuk mengadakan pembaharuan ini, Paus Yohanes 23 mengadakan sebuah konsili yang dinamakan Konsili Vatikan II. Konsili ini diadakan belum genap 3 bulan Paus Yohanes 23 menjabat sebagai Paus. Dan dalam konsili ini, Paus juga mengajak gereja-gereja Kristen lain seperti Ortodoks dan Protestan. Isu-isu Konsili Vatikan pertama terdapat beberapa poin, yaitu undangan yang diberikan oleh Gereja Katolik ditolak oleh gereja-gereja Timur untuk bisa menghadiri Konsili Vatikan pertama. Begitu juga kaum Protestan yang menanggapi dengan pandangan negatif. Konsili ini bertujuan untuk mengutuk aliran-aliran seperti materialisme, liberalisme, dan rasionalisme. Pandangan mengenai infabilitas Paus yang menjadi kontroversial karena banyak kalangan merasa bahwa dogma tersebut tidak perlu menjadi dogma resmi. Sebanyak 60 anggota konsili absen dan meninggalkan Roma sebelum pemungutan suara. Kontroversi pun berlanjut saat persetujuan mengenai konstitusi tersebut, yang membuat mengundurkan diri dan menyebut mereka sebagai gereja Katolik lama. Terjadinya Perang Perancis dan Prusia membuat Konsili Vatikan pertama ditunda dan tidak pernah dilanjutkan. Konsili ini secara resmi tidak pernah ditutup sampai berpuluh tahun berikutnya, dan secara resmi ditutup pada waktu persiapan Konsili Vatikan kedua. Hasil dari Konsili Vatikan pertama ini menunjukkan kemenangan gerakan ultramontanisme yang mendukung pemerintahan sentral Vatikan bagi Gereja Katolik. Isu Konsili Vatikan kedua. Pada saat yang sama, para uskup menghadapi masalah yang berat dari perubahan politik, sosial, ekonomi, dan teknik. Banyak dari uskup yang mengusulkan untuk melakukan perubahan dalam struktur dan praktik gerejawi untuk menghadapi masalah tersebut. Paus Yohanes ke-23 melakukan suatu gebrakan baru dan ingin membuka jendela dari gereja, agar gereja bisa melihat dunia luar dan dunia luar bisa melihat ke dalam. Paus Yohanes ke-23 juga mengundang gereja-gereja Kristen lainnya seperti Protestan, Ortodoks, dan Ortodoks Rusia. Pada awalnya, dalam sidang-sidang konsili ini, diharapkan dibentuknya suatu komisi baru yang melanjutkan komisi persiapan ini. Namun, keseluruhan skema yang dipersiapkan ditolak oleh anggota konsili dan akhirnya membuat skema baru.
Selanjutnya, dalam konsili ini, Paulus menegaskan bahwa sifat konsili ini adalah pastoral dan bukan doktrinal. Paulus juga mendesak kepada para uskup untuk tidak menulis kecaman pada dokumen-dokumen yang mereka buat, tetapi menunjukkan belas kasih. Masalah-masalah yang dibahas dalam sidang adalah mengenai liturgi, komunikasi misa, dan gereja-gereja ritus timur, serta sumber-sumber wahyu ilahi. Skema wahyu ilahi kemudian ditolak oleh sebagian besar uskup, sehingga membuat Paus harus turun tangan dalam menangani penulisan dalam skema tersebut. Salah satu dokumen yang paling kontroversial adalah Nostra Aetate, yang menegaskan kembali dokumen Konsili Trente. Berikut adalah penjelasan tentang hasil pokok yang dihasilkan pada Konsili Vatikan Pertama dan Konsili Vatikan Kedua. Dalam Konsili Vatikan Pertama telah menghasilkan 2 buah konstitusi yang telah disetujui. Antara lain adalah yang pertama ada Dei Filius, yang kedua ada Pastor Aeternus. Dei Filius merupakan konstitusi dogmatis mengenai iman Katolik yang di dalamnya terdapat pengakuan bahwa Allah merupakan pencipta segala sesuatu, wahyu, iman, relasi iman, dan rosario. Sedangkan Pastor Aeternus adalah konstitusi dogmatis pertama tentang Gereja Kristus yang menjelaskan keutamaan dan infalibilitas uskup Roma saat sedang memberikan dogma tentang iman atau moral secara resmi. Sedangkan pada Konsili Vatikan Kedua menghasilkan 16 dokumen yang kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya adalah 4 dokumen konstitusi, 9 dokumen dekrit, 3 dokumen pernyataan. 4 dokumen konstitusi adalah yang pertama ada Sacrosanctum Concilium yang berbicara tentang liturgi, Lumen Gentium tentang gereja, De Verbum tentang wahyu ilahi, dan Gaudium et Spes tentang gereja di dunia dewasa ini. 9 dokumen dalam dekrit adalah Inter Mirifica, upaya-upaya komunikasi sosial, Orientalium Ecclesiarum tentang gereja-gereja Timur Katolik, Unitatis Redintegratio tentang ekumenisme, Christus Dominus tentang tugas pastoral para uskup dalam gereja, Perfectae Caritatis tentang pembaharuan dan penyelesaian hidup religius, Optatam Totius tentang pembinaan iman, Apostolicam Actuositatem tentang kerasulan awam, Ad Gentes tentang kegiatan misioner gereja, Presbyterorum Ordinis tentang pelayanan dan kehidupan para iman. Lalu dokumen dalam 3 pernyataan. Yang pertama ada Gravissimum Educationis tentang pendidikan Kristen, Nostra Aetate tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristiani, Dignitatis Humanae tentang kebebasan beragama. Hasil refleksi perjalanan gereja dari era reformasi hingga Konsili Vatikan Kedua. Era reformasi gereja merupakan sebuah titik awal bagi gereja Katolik untuk terbuka dengan dunia luar. Reformasi gereja dipelopori oleh Martin Luther sendiri. Melalui reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther, membuat gereja Katolik menjadi sadar untuk melakukan pembaruan. Akibat dari reformasi yang ditimbulkan, Gereja Katolik mengadakan Konsili Trente. Konsili Trente yang diadakan Gereja Katolik malah membuat Gereja Katolik mengalami perpecahan, sehingga harus berpisah dengan Gereja Protestan. Di era reformasi inilah Gereja Katolik mengeluarkan katekismus untuk pertama kalinya, yang dibuat oleh Petrus Canisius,
walaupun sebelumnya sudah dibuat terlebih dahulu oleh Martin Luther. Masuknya era Konsili Vatikan I dan II. Setelah melewati masa reformasi, Gereja Katolik terus melakukan pembaruan. Salah satu pembaruannya adalah dengan mengadakan Konsili Vatikan yang pertama. Konsili ini bertujuan untuk menyatukan gereja-gereja yang dulunya terpisah dengan Gereja Katolik, sekaligus untuk melawan aliran-aliran atau pemikiran yang ada di dunia, seperti liberalisme dan materialisme atau rasionalisme, yang bertentangan dengan ajaran Kristiani. Walaupun akhirnya undangan konsili ini ditolak dan dipandang negatif oleh gereja-gereja lainnya, tetapi Gereja Katolik tidak menyerah. Akhirnya, Gereja Katolik melakukan sebuah gebrakan baru yang dipelopori oleh Paus Yohanes ke-23. Melalui Konsili Vatikan kedua ini, gereja menjadi terbuka dengan dunia dan menyesuaikan perkembangan zaman, sehingga pewartaan Injil dapat lebih mudah dipahami oleh setiap orang. Kesimpulan: mulai dari Konsili Vatikan yang kedua, Gereja Katolik mulai membuka dirinya kepada dunia dan terus berusaha melakukan pembaruan, terutama dalam mewartakan Injil dan menyebarkan ajarannya secara terbuka, sehingga dunia dapat menerima tentang kabar karya keselamatan Allah. Seperti pada tahun keadilan saat ini, di tengah pandemi, gereja menyikapinya secara terbuka dengan mengikuti anjuran pemerintah, salah satunya dengan menghindari keramaian orang banyak. Langkah yang diambil Gereja Katolik adalah dengan cara merayakan misa online, dengan tujuan agar umatnya selalu diperbarui. Dan tindakan Gereja Katolik terhadap masyarakat umum yang non-Katolik adalah seperti yang dilakukan oleh Kuskupan Agung Jakarta dengan membagi-bagikan bantuan berupa makan siang kepada orang-orang yang memang menggantungkan hidupnya di jalanan. Contohnya ojek online. Sekian dan terima kasih.